Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di mata kuliah pengantar manajemen ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi ke-8 yaitu mengelola sumber daya manusia. Pada materi ini pokok bahasan yang akan kita kaji ada 5 poin. Yang pertama ialah pentingnya proses manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, tugas-tugas terkait pemilihan karyawan yang kompeten. Kemudian yang ketiga, jenis orientasi dan pelatihan. Kemudian yang keempat, strategi mempertahankan karyawan. Dan yang kelima ialah masalah kontemporer dalam pengelolaan sumber daya manusia. Pentingnya sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia dalam sebuah organisasi sangat penting karena 3 hal, yaitu yang pertama, manajemen sumber daya manusia bisa menjadi sumber yang signifikan bagi keunggulan kompetitif suatu organisasi. Yang kedua, bagaimana organisasi memperlakukan orang-orangnya ternyata juga sangat mempengaruhi kinerja sebuah organisasi. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia menjadi bagian penting dari strategi organisasi. Proses manajemen sumber daya manusia. Sebuah organisasi melakukan proses manajemen sumber daya manusia dengan melakukan perencanaan SDM. Manajer melakukan perencanaan SDM. Apabila SDM dibutuhkan dalam sebuah organisasi, maka organisasi tersebut akan melakukan rekrutmen. Ketika terjadi kelebihan angkatan kerja, maka mereka melakukan penolakan atau direkrutmen. Setelah rekrutmen, maka karyawan atau SDM yang telah direkrut akan diseleksi guna mengidentifikasi dan menyeleksi karyawan yang kompeten. Setelah itu, maka dilakukan kegiatan orientasi. Setelah kegiatan orientasi, maka diadakan kegiatan pelatihan untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan terkini. Setelahnya, maka keterampilan dan pengetahuan karyawan akan dinilai melalui manajemen kinerja dan diberikan kompensasi dan manfaat sesuai dengan kinerja yang diberikan kepada perusahaan atau organisasi. Setelahnya, karyawan atau SDM tersebut diberikan kesempatan untuk mengembangkan karirnya. Dan yang terakhir, manajer berusaha mempertahankan karyawan yang memiliki kompetensi dan yang berkinerja tinggi. Faktor eksternal yang mempengaruhi SDM. Terdapat 3 faktor eksternal yang mempengaruhi sumber daya manusia. Yang pertama ialah serikat pekerja, yang biasa kita kenal dengan nama serikat buruh. Yang kedua itu peraturan pemerintah. Yang ketiga ialah tren demografis. Tren demografis memperlihatkan bahwa angkatan kerja saat ini dipenuhi dengan agen milenial dan tentunya hal ini akan menjadi yang sangat penting dalam mempengaruhi masa kini maupun masa mendatang. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses di mana manajer memastikan bahwa mereka memiliki jumlah dan jenis orang-orang yang tepat di tempat serta waktu yang juga tepat. Rekrutmen dan direkrutmen. Para manajer harus menggunakan informasi yang dihimpun melalui analisis pekerjaan atau perencanaan sumber daya manusia agar dapat menuntun mereka dalam melakukan rekrutmen, yaitu mengalokasikan, mengidentifikasi, dan menarik para pelamar kerja yang kompeten. Di sisi lain, apabila perencanaan sumber daya manusia menunjukkan kelebihan karyawan, manajer dapat mengurangi angkatan kerja organisasi melalui direkrutmen. Seleksi yaitu menyaring para pelamar kerja untuk menentukan siapa yang paling memenuhi kualifikasi atas pekerjaan tersebut. Jenis orientasi dan pelatihan. Pertama, orientasi unit kerja memperkenalkan karyawan dengan sasaran-sasaran dari unit kerja. Menjelaskan bagaimana pekerjaannya berkontribusi pada pencapaian sasaran unit kerja dan meliputi pengenalan karyawan baru dengan para rekan kerjanya. Yang kedua, orientasi organisasi yang menginformasikan karyawan baru tentang sasaran perusahaan, riwayatnya, filosofinya, prosedurnya, dan peraturannya. Orientasi ini juga harus mencakup kebijakan sumber daya manusia yang relevan dan bahkan mungkin berkeliling ke fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh perusahaan. Jenis pelatihan. Jenis pelatihan dalam sebuah organisasi terdapat 2 tipe. Yang pertama ialah pelatihan umum dan yang kedua ialah pelatihan khusus. Pelatihan umum itu memberikan keterampilan seperti keterampilan komunikasi, aplikasi sistem komputer, layanan pelanggan, pengembangan dan keterampilan manajerial, pengembangan diri, penjualan,
dan pengetahuan dan keterampilan yang mungkin berbasis teknologi informasi. Sedangkan pelatihan khusus itu pelatihan untuk memberikan keterampilan pekerjaan atau keterampilan mengenai kehidupan seseorang, seperti kreativitas, pendidikan mengenai konsumen, kesadaran budaya, keanekaragaman, perbaikan penulisan, kepemimpinan, wawasan mengenai produk, kemampuan presentasi atau berbicara di depan publik, etika, kemampuan membangun tim, kesehatan, dan sebagainya. Strategi mempertahankan karyawan. Setelah suatu organisasi telah menginvestasikan dana yang besar dalam rekrutmen, seleksi, orientasi, dan pelatihan karyawan, kemudian organisasi mengupayakan mempertahankan karyawan tersebut, terutama mereka yang kompeten dan berkinerja baik. Dua kegiatan manajemen sumber daya manusia yang memainkan peranan penting dalam hal ini, antara lain mengelola kinerja karyawan dan mengembangkan program kompensasi serta manfaat yang layak bagi karyawan. Manajer harus mengetahui apakah karyawannya telah melaksanakan pekerjaannya secara efektif dan efisien, atau apakah ada yang perlu diperbaiki. Manajer mengaplikasikan sistem manajemen kinerja yang merupakan sistem yang menetapkan standar kinerja yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja karyawan. Manajer harus mengembangkan sistem kompensasi yang mencerminkan sifat dasar pekerjaan dan tempat kerja yang selalu berubah dalam upaya memotivasi para karyawan. Kompensasi organisasi bisa meliputi berbagai jenis imbalan dan bonus, seperti gaji dan upah pokok, gaji dan upah tambahan, pembayaran insentif, dan bonus serta layanan lainnya. Isu kontemporer yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya manusia yang dihadapi manajer saat ini. Yang pertama ialah mengelola perampingan perusahaan. Perampingan adalah eliminasi terencana atas berbagai pekerjaan dalam suatu organisasi. Ketika suatu organisasi mengalami kelebihan karyawan yang bisa terjadi saat organisasi sedang mengalami penurunan pangsa pasar mungkin, itu salah satu opsi untuk meningkatkan laba ialah mengurangi kelebihan karyawan. Bagaimana manajer dapat mengelola dengan baik organisasi yang telah mengalami perampingan dalam situasi yang mungkin akan mengalami gangguan di tempat kerja dan kehidupan pribadi karyawan yang harus diantisipasi. Stres, frustasi, kecemasan, dan kemarahan merupakan reaksi tipikal, baik dari individu yang harus dirumahkan maupun karyawan yang masih bertahan. Organisasi harus mencari cara agar manajer dapat mengelola dan mengurangi trauma yang dialami karyawan. Yang kedua ialah mengelola keanekaragaman angkatan kerja. Aktivitas manajemen sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh keanekaragaman angkatan kerja. Dalam memperluas angkatan kerja organisasi, manajer harus mengatasi keanekaragaman di tempat kerja. Contohnya bagaimana organisasi menyeleksi orang cacat, manula, dan sebagainya. Saat para pelamar kerja dari berbagai latar belakang berdatangan, manajer harus menjamin bahwa proses seleksi yang dilakukan oleh organisasi tidak bersifat diskriminatif. Yang ketiga ialah mengelola pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan isu yang serius dalam organisasi sektor publik dan swasta. Pelecehan seksual telah menjadi isu global. Data yang dikumpulkan oleh European Commission menunjukkan bahwa 30-50% karyawan wanita di negara-negara Uni Eropa mengalami berbagai bentuk pelecehan seksual. Intinya adalah manajer harus tetap waspada terhadap hal-hal apa saja yang membuat karyawan tidak merasa nyaman, dan apabila manajer tidak tahu, maka bertanyalah. Yang keempat ialah mengelola keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Manajer yang cerdas mengakui bahwa karyawan tidak meninggalkan keluarga dan kehidupan pribadinya ketika mereka bekerja. Meskipun manajer tidak perlu bersimpati dengan setiap detail kehidupan keluarga karyawan, organisasi kini semakin menyadari bahwa karyawan juga memiliki anak-anak yang sakit, orang tua yang jompo, kemudian masalah keluarga lain yang mungkin membutuhkan penyesuaian khusus. Dalam menanggapi hal ini, banyak organisasi yang menawarkan manfaat ramah tamah keluarga yang mengakomodasi kebutuhan karyawan akan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Yang kelima ialah mengendalikan biaya SDM. Biaya sumber daya manusia semakin melonjak, terutama biaya perawatan kesehatan dan biaya pensiun. Organisasi kini mencari cara untuk mengendalikan biaya-biaya tersebut. Dan manajer harus berpikir tidak hanya dari satu sisi, melainkan dari keseluruhan sisi, baik itu organisasi maupun karyawan tersebut. Demikian materi yang telah disampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.